Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Fuad Hashim Lega dari kelas MBSE Institut Tazkiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau praktek design thinking berupa inovasi di tempat kerja ataupun bisnis. Oke guys, kita mulai bahwasannya sudah menjadi kehidupan atau sudah menjadi lumrah bahwasannya ada keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ataupun bertentangan dengan norma-norma Islam. Yang notabene kita berposisi sebagai seorang muslim bahwasannya kita memegang norma-norma, kita memegang nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Maka sering kita menemukan mungkin seorang karyawan ataupun seorang penjalan bisnis bahwa ada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan baik dalam perusahaan ataupun dalam negara yang tidak sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak sesuai dengan norma-norma Islam, bertentangan, bertolak belakang dengan norma-norma Islam. Dan kita sebagai seorang muslim tidak hanya diam saja. Kita seorang muslim tidak hanya manggut-manggut, tidak hanya menjalankan tanpa ada rasa perlawanan atau rasa ingin merubah, ingin memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut. Maka di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwasannya step by step apa saja yang harus Anda dan saya lakukan dan kita lakukan saat kita ingin mempraktekkan critical thinking ataupun design thinking yang berupa inovasi di tempat kerja ataupun bisnis kita sendiri. Baik, kita mulai dari yang poin pertama, yaitu kita lihat dulu apa yang kita ingin kritik. Jadi teman-teman, dalam mengkritik itu ada namanya nilai, ada namanya seni. Tidak hanya kita asal mengkritik atau asal menjudge sesuatu atau asal menghakimi sesuatu tanpa adanya kejelasan apa yang kita kritik. Maka poin pertama yang harus kita lakukan adalah perjelas apa yang kita ingin kritik. Contoh, mungkin kebijakan dalam perusahaan. Misalkan Anda sebagai seorang karyawan, Anda bekerja di sebuah perusahaan yang notabene-nya adalah non-muslim atau notabene-nya minoritas muslim. Bahkan bos Anda adalah seorang non-muslim. Maka Anda melihat ada satu kebijakan yang Anda rasa ini sangat bertentangan dengan nilai Islam atau Anda rasa bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan bahkan. Maka yang pertama adalah identifikasi dulu apa masalahnya, apa yang ingin Anda kritik. Contoh, mungkin Anda ingin masalah kritik tentang jam istirahat mungkin, atau Anda ingin mengkritik tentang jam lembur mungkin, atau Anda ingin mengkritik tentang komunikasi atau dan yang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Maka Anda harus identifikasi dulu. Anda dudukkan masalahnya terlebih dahulu, apa masalahnya. Setelah Anda mengetahui masalahnya, Anda loncat ke poin kedua, yaitu Anda lihat siapa yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda kritik. Siapa dia? Bagaimana sifatnya? Bagaimana karakteristiknya? Bagaimana sifat saat dia menerima kritik? Sehingga dengan Anda mengetahui duduk masalahnya, dengan Anda mengetahui siapa yang ingin Anda kritik, maka Anda lanjut ke poin ketiga, yaitu Anda menyusun strategi, menyusun kata-kata, menyusun rangkaian kata yang sangat baik sehingga tidak menyinggung pihak manapun. Dan yang lebih khususnya Anda tidak menyinggung pihak perusahaan, Anda tidak menyinggung pihak bos, Anda tidak menyinggung pihak-pihak lainnya. Karena banyak sering terjadi di kalangan masyarakat kita bahwasanya kita hanya mentok di poin pertama. Kita hanya mentok di poin pertama, setelah mengetahui masalahnya apa, langsung loncat ke poin ketiga, langsung menyusun strategi, langsung disampaikan tanpa melihat dulu siapa yang kita kritik, tanpa melihat dulu bagaimana sifat yang kita kritik, apa kata-kata yang harus tidak kita cantumkan saat kita mengkritik atau saat kita memberikan inovasi, apa kata-kata yang tidak boleh dicantumkan. Karena namanya perusahaan, namanya masyarakat, namanya seseorang itu memiliki ciri khas masing-masing. Namanya seseorang memiliki adat istiadat masing-masing, memiliki nilai-nilai kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kita harus toleransi, sehingga kita harus respect terhadap nilai-nilai yang mereka emban, nilai yang mereka pegang teguhkan dari sejak lama itu. Kita harus toleransi, kita harus nilai, kita harus dudukkan, kita harus cross check bagaimana orang yang kita ingin kritik.
Kemudian setelah lanjut ke poin pertama yang telah kita dudukkan masalahnya. Kemudian poin kedua, kita identifikasi orang yang kita ingin kritik atau perusahaan atau sebuah instansi yang kita ingin kritik. Kemudian atau yang kita ingin cantumkan atau kita ingin sampaikan inovasinya. Kemudian poin ketiga, kita susun strategis demikian rupa. Kemudian yang keempat, kita simulasikan. Kita jangan dulu sampaikan. Mungkin contoh gampangnya adalah jika Anda yang memiliki inovasi berupa mungkin kebijakan atau mungkin sebuah event atau sebuah apapun yang ini Anda rasa baik untuk perusahaan, maka jangan Anda langsung sampaikan ke atasan Anda. Anda simulasikan terlebih dahulu, Anda tes terlebih dahulu kritik yang Anda yakini tersebut atau inovasi yang Anda yakini baik untuk perusahaan. Contohnya Anda sampaikan ke teman Anda sampaikan inovasi tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan retorika yang baik, dengan kata-kata yang tidak menyinggung, tidak mengundang unsur rasis atau sara atau tidak baik, tidak sopan, menyinggung, menggunakan kata-kata yang baik. Setelah Anda tes, setelah baik semuanya berjalan dengan lancar, maka Anda langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu disampaikan. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang tadi, retorika yang baik, dengan konsep yang baik. Kemudian setelah disampaikan, kemungkinan ada 2. Diterima. Nah, jika diterima, ada step selanjutnya. Saat Anda telah diterima inovasinya dan telah dijalankan oleh perusahaan, Anda bertanggung jawab untuk memonitor inovasi yang Anda sampaikan. Walaupun Anda bukan bagian dari job desk memonitor inovasi tersebut. Kenapa? Karena Anda yang memiliki inovasinya. Karena Anda yang bertanggung jawab saat inovasi itu dijalankan oleh perusahaan, Anda bertanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada emban, ada tanggung jawab, ada beban yang sampai kepada Anda untuk memonitor inovasi tersebut. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam inovasi, Anda bisa sampaikan, Pak, mohon maaf, ada kesalahan dalam inovasi ini. Saya memonitor, ada kesalahan, mungkin bisa diperbaiki di poin A, B, C, dan D. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jika tidak diterima, maka bukan berarti inovasi Anda tidak baik, bukan berarti inovasi Anda tidak bagus, bukan berarti inovasi Anda tidak bernilai. Mungkin tidak sesuai dengan nilai perusahaan. Maka jika seperti itu, carilah solusi yang lain. Atau solusi Anda belum menyentuh petinggi dari perusahaan Anda, maka dicoba lagi. Kegagalan akan terus terjadi. Intinya, saat kita melakukan critical thinking, saat kita berinovasi, gunakan retorika yang baik. Sampaikan inovasi dengan sebaik-baiknya. Karena kita membawa nama Islam, karena kita membawa seorang Muslim, di label kita, di kanan, kiri, di belakang kita, mengidentifikasikan kita seorang Muslim, maka kita harus cerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, Allah, dan Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan tentang masalah design thinking berupa inovasi dalam tempat kerja ataupun bisnis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.